ada kekhawatiran bahwa Polri ini dalam tanda kutip ya dirusak atau diobok-obok lah oleh pihak luar gitu ya. Nah, untuk menjaga itu kan butuh orang yang kuat gitu. Ya, orang kuatnya siapa? Ya sekarang ya Kapolri. Sehebat-hebatnya Kapolri, dia kan di bawah presiden, ya kan, berada di bawah kekuasaan presiden. Kapanpun presiden mau ganti harus bisa kok, ya kan, nggak usah bikin tim reformasi apa. Kalau mau diganti besok diganti sama presiden kan, gitu kan. Jadi defend itu untuk apa gitu. Tapi kalau saya melihat defend dalam pengertian defend untuk institusinya, saya rasa ya wajar lah. Tapi kalau defend untuk pribadi, saya nggak melihat itu. Obrolan aktual. Salam jumpa pemirsa aktual, kembali lagi dalam program obrolan aktual, terhangat dan terpercaya. Seperti biasa kita akan mengupas soal-soal yang sedang hot dan menjadi perhatian publik. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita kembali akan mengupas seputar isu reformasi di tubuh kepolisian. Pak Prabowo sudah menyatakan akan membentuk tim reformasi dan dikabarkan akan ada 9 anggota. Namun di sisi lain kepolisian, Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah membentuk tim reformasi di internal kepolisian. Ada 52 perwira tinggi dan perwira menengah yang masuk dalam anggota tim reformasi versi Pak Sigit. Nah, kemudian publik bertanya-tanya ataupun ada yang mempertanyakan apakah tim internal Polri ini seperti apa kaitannya dengan tim 9 nanti? Apakah akan ada tumpang tindih ataukah justru akan mempercepat atau ada akselerasi reformasi di internal kepolisian? Untuk mengupas ini sudah hadir bersama saya seorang pengamat politik dari Point Indonesia, Bang Karel Susatyo ya, maaf, Bang Karel Susatyo. Beliau pengamat politik dan juga banyak berkiprah di politik selama belakangan ini. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat ya? Sehat. Tos dulu kita. Apa nih kesibukan terakhir Bang? Ya biasa lah, seperti biasa ada konsultasi ya. Ya karena kita bergerak di bidang konsultan politik ya, ada beberapa klien yang sedang kita handle lah gitu. Di kementerian dan lembaga gitu. Iya. Mungkin nanti mendekati 2009 baru makin sibuk. 2029 konsultan politik kan ya biasanya. Iya, musiman. Betul, musiman. 5 tahun kan. Apalagi betul. Sekarang pilkadanya nanti kalau memang jadi dipisah gitu ya agak lumayan. Kalau bareng ini kan agak susah buat kita. Berbarengan justru berat ya. Iya, berat. Betul. Okay. Ya mudah-mudahan lah bisa lancar terus nih Bang. Amin. Nah, kita ingin mengupas mungkin Bang soal reformasi di kepolisian saat ini yang lagi rame nih dibicarakan publik. Dan mungkin pertanyaan saya yang pertama mungkin soal Pak Kapolri, Pak Sigit Listio sudah membentuk tim reformasi di internal sendiri. Padahal Pak Prabowo belum membentuk di tim yang dia akan bentuk. Ada 52 perwira. Betul. Nah, gimana nih menurut Abang? Ya kalau menurut saya ya berdasarkan info yang saya dapat dari ring 1 gitu ya di istana itu, ya sebenarnya tim transformasi reformasi yang dibuat oleh Kapolri Sigit itu sebenarnya pembuka jalan gitu loh. Pembuka jalan. Bukan mereka bukan berjalan berbarengan ya atau mendahului mendahului pembentukan komisi yang akan dibentuk oleh Pak Presiden ya, komisi reformasi kepolisian. Justru ini membuka jalan untuk mempermudah pekerjaan nanti gitu loh. Gitu kan ada beberapa aspek tuh ya, ada transformasi organisasi, transformasi pelayanan publik, terus kemudian ada macam-macam ya, ada 4 ya, saya lupa itu yang 2 itu. Tapi itu nanti yang saya dengar itu rencananya akan dibagi ya 4 itu. Jadi 52 perwira itu, Perpati dan Pamen itu akan dibagi dalam 4 aspek tadi.
Nah, dalam 4 itu jadi mereka jadi LO. LO-nya komisi reformasi kepolisian. Nah, kan beda tuh. Satu T, ya satu kan namanya tim kan, tim akselerasi atau tim transformasi, satu komisi. Gitu. Komisi ini lebih tinggi dari kedudukannya, kedudukannya lebih tinggi, ya. Karena komisi nanti itu akan diputuskan, dilegalkan dengan Kepres. Kalau ini kan sprint. Kalau tim ini kan sprint Kapolri gitu. Jadi memang internal gitu. Jadi kalau ada salah kaprah seolah-olah ini mendahului gitu. Atau soal kadang-kadang orang bicara ini kok kayak melawan gitu ya. Sebenarnya enggak gitu. Ini justru membuka jalan, namanya membuka jalan dia di depan dulu kan gitu. Tadi Abang bahwa menyebutkan ini info dari ring 1 istana nih. Berarti dengan demikian Pak Prabowo juga sudah tahu tim ini atau sebelum dibentuk sudah tahu atau mengizinkan, artinya begitu atau gimana? Yang setahu saya ya, informasi yang saya dapat itu memang ini atas perintah Pak Presiden pembentukan tim ini. Gitu. Iya, gitu. Karena memang tadi itu karena komisinya kan sekarang belum jalan nih, belum dibentuk kan, baru ada penasihat khusus bidang reformasi kepolisian dan itu belum tahu Pak Doviri itu nanti jadi ketua atau jadi wakil ketua di komisi kan kita belum tahu. Tapi paling tidak tim ini bisa belanja masalah lah, tahu masalah sebenarnya sekarang reformasi kepolisian ini mau kemana, dibawa kemana? Karena gini loh. Reformasi kepolisian jilid 1 kan sudah dilaksanakan nih tahun 2000 sampai tahun 2025. Diturunkan dalam bentuk dokumen Grand Strategi Polri 2000 tahun 2025 ya kan. Nah, sekarang hari ini kan udah selesai itu kan 2025 kan. Nah, reformasi jilid keduanya gitu ini harusnya memang pas juga nih ya. Iya, memang. Apakah kemudian reformasi jilid kedua ini juga akan menambah, misalkan merevisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 gitu ya, Undang-Undang Kepolisian. Nah, kita kan belum tahu ya. Tapi paling tidak masalah-masalah yang sekarang kan udah mulai menumpuk nih, masalah-masalah makin banyak kepolisian ya kan, karena 25 tahun kan. Dalam 25 tahun ke depan apa yang mau diperbaiki ya? Tim inilah yang mengakselerasi gitu loh. Nah, kenapa harus mereka? Kenapa nggak orang eksternal gitu? Nah, orang eksternal kan nanti di komisi reformasi kepolisian kan. Sedangkan internal ini kan dia paham kan, apa sih sekarang masalahnya apa? Oh, misalkan kalau bicara soal rekrutmen, apa sih? Apakah masih ada nih sogok menyogok di rekrutmen? Kan mereka yang tahu gitu loh. Kalau kita kan nggak paham, tapi yang jelas tim orang-orang eksternal itu tokoh masyarakat segala macam itu akan diakomodir di komisi kepolisian gitu. Itu mungkin bedanya. Tapi dilihat kalau dari jumlah nih banyak sekali Bang, 52 perwira ini. Apakah memang harus sebanyak itu? Padahal kan kalau tim yang mungkin bisa gesit lincah kan mungkin harus lebih sedikit, apa seperti itu? Atau apa kira-kira alasan? Kalau informasi yang saya dapat itu memang nanti beberapa beberapa pati itu ya mungkin semuanya itu akan dibagi dalam 4 aspek tadi ya, dikelompokkan dalam itu dan mereka menjadi LO-nya lah kira-kira begitu, menjadi penghubung antara misalkan dengan kalau mau detail gitu ya, misalkan komisi nanti mau ketemu dengan direktur ya kan, atau dengan kabironya di bawah itu nah mereka yang jadi penghubungnya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Saya yakin mereka nggak bisa intervensi gitu, karena komisi ini kan bentukannya presiden punya nih, ya kan, produknya presiden dan posisinya jauh di atas tim akselerasi internal gitu loh. Jadi mungkin kekhawatiran terlalu berlebihan lah kalau kita bicara nanti bisa intervensi ya, itu enggak juga sih. Enggak juga ya. Tapi ini kan publik juga bertanya-tanya juga Bang nih. Ada tim ini pelindung Pak Kapolri sendiri, kemudian penasehat Pak Wakapolri. Nah, sementara tuntunan publik juga kan ada desakan supaya Pak Kapolri ini justru mundur. Karena bagaimana dengan orang yang lama status quo tapi melakukan reformasi dirinya sendiri. Itu publik gimana tuh seperti itu? Kalau saya melihat ya dari sisi politik, saya melihatnya begini. Pak Kapolri ini kan orang paling kuat sekarang. Saat ini paling kuat. Ya, di kepolisian ya. Karena udah menjabat sudah hampir dari 4 tahun zaman Pak Jokowi ya. Mau 5 tahun. Mau 5 tahun malah. Nah, kan ada gini, ada kekhawatiran bahwa Polri ini dalam tanda kutip ya dirusak atau diobok-obok lah. Oleh pihak luar gitu ya. Nah, untuk menjaga itu kan butuh orang yang kuat gitu. Ya, orang kuat itu siapa ya? Sekarang ya Kapolri gitu loh. Bahwa kemudian nanti dia diganti
saya rasa dia sudah tahu dan sudah paham dan saya rasa dia legowo bahwa diganti karena udah 4 tahun kan, gitu loh. Nah, dan sudah sesuai masanya ya 4 tahun juga. Masanya udah cukup lah 4 tahun lah. Jadi dia artinya bukan sikap defend dia tidak itu pembentukan tim ini sikap defend dia agar tidak diganti, bukan begitu berarti? Enggak, saya rasa nggak begitulah. Karena gini loh, sehebat-hebatnya Kapolri dia kan di bawah presiden, ya kan, berada di bawah kekuasaan presiden. Kapanpun presiden mau ganti harus bisa kok, ya kan, nggak usah bikin tim reformasi apa, kalau mau diganti besok diganti sama presiden kan, gitu kan. Jadi defend itu untuk apa gitu. Tapi kalau saya melihat defend dalam pengertian defend untuk institusinya, saya rasa ya wajar lah. Tapi kalau defend untuk pribadi saya nggak melihat itu. Bukan pribadi. Jadi institusinya supaya supaya bagus lah gitu ya ke depannya gitu kan. Paling enggak itu kan menjadi legasi dia gitu. Ya kan? Legasi dia apa sih? Oh, bikin tim reformasi, tim akselerasi kemarin itu. Itu hasilnya apa yang kita nanti lihat gitu. Jadi memang bukan untuk defend pribadi ya. Saya rasa enggak jauh itu lah. Kalau defend institusi saya yakin itu gini. Kalaupun itu terjadi pada TNI gitu ya, Mabes TNI, Panglima juga akan melakukan hal yang sama gitu. Saya rasa begitu. Karena apa? Institusinya kan tetap dijaga, gitu loh. Bahwa pribadinya besok setelah hasil tim akselerasi atau komisi reformasi itu ada hasilnya terus kemudian besok diganti presiden, saya rasa enggak. Ya harus mau dong, gitu. Masa defend buat apa defend kan gitu? Buat apa ngotot mempertahankan jabatan betul, itu ya? Tapi buat institusinya dia harus punya menjaga kualitas segala macam lah ya, sehingga tidak bergeser jauh gitu loh. Nah, ada juga khawatir ini dengan banyaknya begini memagari yaitu tadi usulan-usulan dari kalangan masyarakat sipil, misalnya bahwa profesionalismenya yang harus misalnya agenda-agendanya ini harus memang masuk dari masyarakat sipil nih. Tapi kalau dengan dipagari seperti ini tidak ada orang luar di dalamnya, mana bisa gitu. Nah, ini ada keraguan seperti itu juga, Bang. Ya keraguan itu kan terjawab nanti kalau ada komisi kan. Ya komisi itu kan nanti orang luar semua itu. Bayangan saya tuh mungkin komposisi komisi ini yang menentukan nanti. Iya, gitu. Kita berharap banyak komisi itu mengakomodir banyak stakeholder lah ya, gitu ya. Nggak cuma mungkin dari nanti ada pengawal polisian, ya kan, pengawal politik, ya manajemen segala macam gitu. Komnas HAM mungkin. Ya mungkin orang yang concern soal HAM segala macam ya. Karena memang kalau kita lihat kewenangan polisi kan besar nih, ya kan? Kewenangan Polri ini kan besar. Ya dia aparat penegak hukum, dia bicara pelayanan publik, ya dia juga sekaligus bicara soal keamanan ketertiban, Kamtibmas kan, menjaga Kamtibmas kan, betul, gitu. Kalau saya sering misalkan itu polisi itu dimanapun itu ya di dalam sistem negara yang modern ya, demokrasinya modern terbuka seperti kita itu first service gitu loh. Jadi first service, ya. Jadi dia itu yang negara itu pertama yang berhadapan langsung dengan warganya itu polisi gitu. Ya kita kalau di jalan ketemu Polantas, ya kan. Kita kalau ada masalah hukum ketemu dengan reserse, ya kan. Terus kita bikin laporan, ada Sabara di situ kan, itu kan semua kan terkait. Ibaratnya dari sejak lahir sampai kita wafat, urusan polisi itu ada semua di situ. Gitu loh. Nah, keterlibatan polisi di situ ada semua. Betul. Makanya ketika kita bicara ini kok masalahnya banyak, ya memang karena kewenangannya banyak ya jadi masalahnya banyak gitu loh. Nah nanti kan tugas dari tim transformasi dan nanti komisi kepolisian, reformasi kepolisian ini juga akan memilah-milah gitu, mana yang segera dilakukan reformasi, mana yang nanti jangka pendek, jangka menengahnya, jangka panjangnya seperti apa gitu. Karena kalau kita bicara harapan saya komisi nanti itu, komisi kepolisian itu, reformasi kepolisian itu bicara soal struktural ya, perubahan struktural, terus kemudian perubahan instrumental. Tapi yang pendasar itu soal apa? Perubahan kultural menurut saya. Kultural ya. Iya, kultural ya. Kultural itu apa sih? Kalau saya sih simpel, mengganti seragam itu kultural. Itu kan seragam tentara itu. Mengganti seragam. Iya. Karena masih berbau militer ya. Bau militer, ada pangkatnya kan? Ada pangkat, di sini ya. Ada badge segala macam, terus atau ada pistol? Perlu juga dong. Kalau pistol ya memang perlu ya, tapi maksudnya sebagai organisasi sipil ya, organ sipil ya harusnya bertindak laku, bertingkah laku ya sebagai orang sipil gitu. Kan jelas polisi sipil kan, gitu. Memang waktu dipisahkan dari ABRI, dulu kan ABRI ya kan, dipisahkan dari ABRI jadi TNI dan Polri itu memang
kita lupa gitu mencabut kultur militer di tubuh kepolisian gitu loh, sehingga sampai sekarang kan, dan itu yang membuat, kalau menurut saya, membuat kadang-kadang di lapangan itu psikologisnya itu membuat seolah-olah represif, ya nggak humanis. Kayak kan kemarin itu kan kerusuhan juga mungkin diawali dengan represif aparat mungkin. Ya jadi gini loh, kalau saya lihat gini ya, kalau penanganan kerusuhan itu memang harus salah satu yang harus ditinjau ulang lah pengamanan kerusuhan gini. Karena di Inggris itu setahu saya polisinya itu kalau ngadepin demo itu tangan kosong. Iya, bukan karena dia hebat apa segala macam, enggak. Faktor apa sih? Faktor dialog dan negosiasi yang didepankan. Dikedepankan itu. Ketika pendemo ini ketemu dengan aparat kepolisian yang menangani demo sudah bersenjata lengkap, si pendemo ini kan udah bereaksi lain juga kan. Dia pikir gini, wow ini bakal chaos nih, bakal rame nih kan. Sedangkan pada sisi yang berbeda ya, di sisi kepolisian, ketika dipersenjatai mereka juga harus bersiap-siap menyelesaikan demo ini secepat mungkin gitu. Nah, maksud saya udah pernah beberapa kali di media menyampaikan bahwa salah satu yang perlu ditinjau ulang adalah soal penanganan demonstrasi, karena kita ini kan negara yang terbuka kan, demokratis gitu loh, sehingga demo itu kan diperbolehkan ya kan, segala macam. Nah, bagaimana supaya jangan kemudian demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan komunal gitu kan, kayak kemarin itu kan kerusuhan komunal jadinya kan. Awalnya kan demo kan. Jadi itu jadi bagian agenda penting reformasi juga ya. Ya kalau menurut saya sih itu ya salah satunya ya. Salah itu ya. Termasuk juga menurut saya juga harus memperbaiki pola rekrutmen dari para bintara yang berada di lapangan gitu. Karena citra paling utama, citra terdepannya polisi itu kan di situ. Apa yang harus dibenahi di pola rekrutmen itu, Bang? Ya gini, kalau di manajemen itu kan ada istilah garbage in, garbage out ya. Kalau kita masukin sampah, yang keluar juga sampah kan. Kalau saya bicara rekrutmen kemarin di Akpol itu kan mulai terbuka kan soal suap menyuap. Nah, di Bintara ini juga harus jadi perhatian gitu loh, di SPN tuh itu isu itu tuh, betul, Bang. SPN di SPN itu harusnya ada pengawasan yang bisa diakses ke publik juga gitu. Publik bisa melihat gitu, ada nggak sih gitu, berapa sih yang diterima, terus kemudian dari mana itu harus kelihatan gitu, sehingga jadi bisa diakses semua orang. Betul. Ya kayak mahasiswa lah SMA masuk ke perguruan tinggi kan bisa diakses kan. Iya. Harusnya seperti itu ya. Betul kalau saya. Jadi itu menghindari kong kali kong di dalam rekrutmen. Iya. Kalau kita bicara tadi yang saya bilang garbage in, garbage out, kalau yang diambil tuh sampah, ketika mereka bertugas jadi sampah juga gitu loh. Dan itu memperburuk citra kepolisian. Kalau Bintara pelaksana lapangan tuh ada Polantas ya kan. Terus kemudian ada Serse ya kan, terus kemudian ada Sabara yang menerima laporan segala macam. Kan itu kan citra terdepan gitu loh. Ketika masyarakat berhadapan dengan mereka ditilang, terus kemudian minta sogokan segala macam, kan di situ citra polisi dipertaruhkan kan gitu loh. Menurut saya sih itu. Jadi akuntabilitas dalam perekrutan ya, transparansi. Iya, bukan bisa masuk pakai instrumen teknologi mungkin, Bang ya. Sekarang kan sudah aplikasi apalah ya. Sudah canggih kan, iya kan, ada misalkan kita gini. Kalau bicara pengawasan harusnya dibuka gitu. Kayak dulu kan ada PO Box sekian gitu ya, yang membuka pengaduan. Harusnya kan bisa bikin lewat apakah sosmednya polisi atau apa, itu kan bisa kan gitu, dan bisa di real time gitu loh. Misalkan gitu, ini penindakannya seperti apa kalau ada jangan kemudian gini loh, jangan kemudian pengaduan masyarakat itu hanya berakhir sebagai data gitu loh, sebagai data statistik. Harusnya kan ada berapa yang ditindak, terus apa gitu, apakah kemudian anggotanya diberikan sanksi etik gitu ya, itu kan harus diturunin pangkatnya lah, kan harus jelas, jangan tertutup gitu, sehingga kepercayaan publik itu bisa tumbuh dari situ sebenarnya gitu. Ya, itu operasi pengangan ya. Karena kan di level terendah aja, misalnya di Polres atau ada kasus narkoba, kayaknya juga suka itu jangan menjadi transaksi Iya. Padahal kan itu kalau bagaimana tuh kita bisa membersihkan itu dengan tadi? Ini kan masalah kultur juga tuh. Betul. Kalau saya sih ya gini, Kompolnas ini kan sebenarnya udah bagus ya di tingkat nasional. Tangannya kan nggak sampai ke daerah. Nah, gitu loh. Kenapa sih nggak dibikin Kompolda? Padahal gitu kan sampai kecamatan nih polisi. Iya, kan instrumen itu kan
kepolisian itu kan strukturnya kan sampai bawah kan, kadang sampai pospol gitu. Pospol, iya kan, udah kayak kelurahan lah. Iya kan, kelurahan gitu. Nah, Kompolnas ini sebagai pengawas eksternal ya kan, itu kan tangannya nggak panjang dia. Hanya ada di pusat gitu. Iya, di pusat. Harusnya dibikin Kompolda dong gitu loh, dibiayai oleh PBN dan independen gitu. Nah, itu yang menurut saya juga menjadi salah satu masukan gitu ya, sehingga pengawasan eksternalnya Polri ini benar-benar bisa lebih komprehensif gitu ya. Jadi di tingkat tapi Kompolnas itu Bang, kewenangannya mungkin publik banyak yang nggak terlalu tahu lah ya, paham Kompolnas itu apa sebatas memberikan masukan, ya kan? Apakah dia punya daya ini nggak sih memanggil, menyelidiki atau apa ada yang kurang atau sudah kewenangannya nih soal kewenangan apa gimana? Kalau yang saya tahu ya, Kompolnas itu nggak bisa dia langsung ke kepolisian, dia melewati Irwasum gitu ya. Oh, Irwasum. Nah, jadi dari Irwasum itu nanti temuan-temuan itu disampaikan ke Irwasum. Gitu. Nanti Irwasum yang menindaklanjuti pengaduan itu apakah ke Propam atau ke yang lain gitu ya. Nah, jadi gitu lebih ke situ sih. Memang menurut saya sih itu udah bener ya, on the track itu. Udah on the track itu. Karena kalau Kompolnas bisa menyidik manggil, bisa lucu ya. kan Kompolnas bukan APH kan. Komisi ya. Iya kan, bukan aparat penegak hukum Kompolnas gitu kan. Oke. Ya, di internal kan ada Propam kan gitu kan. Sehingga menurut saya temuan-temuan itu menjadi masukan buat Irwasum gitu. Nah, Irwasum yang menindaklanjuti. Nah, nanti tinggal tagih ke Irwasum gitu. Ini seperti apa gitu, perkembangannya. Jadi prosesnya dikembalikan ke Irwasum ya, ke internal betul, itu ya. Betul. Tapi kan di beberapa negara mungkin ada pemisahan tuh Bang. Ketika menindak aparat yang tidak disiplin, itu kalau di Amerika katanya di bawah kehakiman penegakan hukumnya, sehingga lebih independen, lebih transparan. Kira-kira kita perlu nggak seperti itu? Ya kita kalau benchmarknya ke Amerika tentu nggak sama, nggak apple to apple gitu loh, karena Amerika itu nggak ada kepolisian di struktur nasional tuh nggak ada. Ya di federal state tuh nggak ada, di negara federal, adanya kan di negara bagian kan gitu. Ya. Dan memang kalau bicara independen atau enggak tergantung di Amerika itu kepolisi juga bisa diintervensi secara politik oleh senat ya, oleh senator. Banyak kasus jadi perpanjangan politik ya. Iya kan. Jadi memang nggak kemudian kalau kita mengacak ke Amerika gitu terus kemudian jadi benar, nggak juga gitu loh. Nggak apple to apple. Nggak apple to apple kalau menurut saya gitu. Apalagi kalau kita bicara di sana ya, sheriff itu kan dipilih oleh masyarakat langsung. Nah itu menarik gitu. Iya, sheriff dipilih oleh masyarakat langsung. Iya, dipilih oleh masyarakat untuk satu wilayah. Untuk satu wilayah itu negara bagian atau di bawahnya? Dia di bawah county, di bawah kabupaten. Di kabupaten levelnya. Dia levelnya di situ. Ini kan dipilih langsung. Loh kita kan nggak begitu kan gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya kalau kita bicara ke Amerika ya mungkin nggak pas lah gitu ya. Karena sistemnya berbeda, sistem konstitusinya berbeda kan gitu. Baik Bang, kita kembali dulu ke soal tim reformasi yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit ya. Oke. Seandainya ini memang udah restu Pak Prabowo tim itu, berarti ini kan tim yang akan mempercepat akselerasi di kepolisian. Betul, akselerasi kan mereka bilang transformasi akselerasi. Ya. Tapi gini, publik ada juga yang menuding, ini hanya upaya tadi itu dan malah ada yang lebih jauh lagi spekulasinya nih. Ini memang upaya dari Pak Jokowi ini mempertahankan Pak Kapolri ini. Ini ada aja spekulasi liar gitu kan, kita lihat di media sosial. Menurut Abang gimana nih, komentari dulu itu? Ya kalau saya gini ya, apa yang disampaikan oleh publik itu sebenarnya wajar. Wajar aja. Ya wajar ya, karena kita ini kan negara demokrasi terbuka kan, menyatakan pendapat itu kan bebas ya. Ada diatur di undang-undang segala macam kan. Nah, kalau saya melihat itu ada semacam ketidakpercayaan itu berawal dari kekecewaan publik ya terhadap tindak laku polisi lah selama ini apalagi dengan kewenangan yang besar ya, yang luas itu kan kemudian namanya kewenangan luas, potensi untuk penyalahgunaan kewenangan juga besar juga kan. Nah, itu loh. Nah, jadi saya melihat mereka juga nggak defense kan selama ini kan, kepolisian kalau ada masalah ya mereka pasti open ke publik kan, karena memang udah nggak bisa, sekarang kan eranya netizen kan gitu kan, udah nggak bisa menghindari lagi gitu loh. Maka karena semua data dokumen kan sangat terbuka ya kan, makanya ada kemarin ada istilah BIN itu, Badan Intelijen Netizen gitu. Iya kan, itu kan yang dahsyat, masih data-data yang ngebongkar-bongkar ya. Itu kan menurut saya dahsyat gitu loh. Nah, kepolisian
menurut saya dengan reformasi kepolisian itu sekarang ya, itu kita harus apresiasi. Kenapa? Karena satu-satunya aparat penegak hukum yang mau mereformasi dirinya sendiri ya, dan terbuka dan dilakukan secara sistematis loh. Mereka punya gitu dokumen, ya kan Grenstra Polri 2000-2025 itu kan dokumen, gitu. Itu kan pegangan mereka kan gitu, dan kita bisa lihat kan gitu loh, apa sih perubahannya, apa sih pencapaiannya kan gitu kan. Nah itu kan kita harus apresiasi. Coba lembaga yang lain ada nggak yang melakukan itu? Aparat penegak hukum lah ya kita bicara, nggak ada kan. Gitu. Tapi kan dari sisi lain dilihat kenyataannya Bang, mungkin masih ya kita sebelum misalnya ya artinya meledaknya kerusuhan ini juga kan dianggapnya kegagalan Kapolri menangani itu, akhirnya meluas bahkan kan ya dibakar, yang dibakar sasaran adalah polisi. Berarti kan memang citra polisi ini ya jatuh, walaupun tadi misalnya Bang bilang ini ya mereka sudah terbuka melakukan reformasi. Nah mungkin ini masih dianggap bahwa reformasi kepolisian masih mungkin gimmick bagi publik. Nah itu gimana meyakinkan itu Bang? Tadi kan saya bilang ya, kalau kepolisian itu di negara maju, negara dengan demokrasi terbuka ya, itu kan first service, dia di depan kan, gitu loh. Jadi sehingga semua kejelekannya paling kelihatan kan, ya karena kan berhadapan dengan publik secara langsung loh. Termasuk soal demonstrasi kan. Ya kalau kita bicara nggak usah ya di Perancis gitu misalnya, ya yang selalu berhadapan dengan demonstran kan kalau kerusuhan kan polisi tetap gitu. Tetap polisi. Nah makanya saya bilang tadi, mungkin salah satu poin yang bisa dimasukkan dalam reformasi nanti adalah soal penanganan demonstrasi gitu loh. Perubahan lebih humanis atau lebih mengedepankan negosiasi, ya kan, dialog kan gitu kan. Gitu loh. Bahwa kalau kemudian kan kita bisa memisahkan mana yang demonstran, mana yang kelompok anarkis kan. Kita bilangnya kemarin spesialis kerusuhan lah gitu kan. Iyalah riot spesialis itu kan bisa dipisahkan secara langsung kan. Teknologinya udah maju kok. Sekarang polisian tuh ilmu kepolisian dan kemudian teknologi kepolisian sendiri sekarang udah maju gitu loh. Jadi menurut saya itu harus bisa diadop oleh tim reformasi komisi reformasi kepolisian nanti gitu loh. Sehingga teknologi itu menjadi ke depan itu. Misalkan saya ambil contoh di negara luar gitu, itu udah pakai body cam untuk Polantas. Ya kan, sehingga sogok menyogok kan mereka bisa dikontrol dengan body cam itu. Kan body cam terhubung langsung dengan markasnya gitu kan. Nah, kalau markas dia kamera di badan. Ya memang itu kan biayanya kan tinggi ya kan. Tapi itu kan salah satu aja kalau kita mau melakukan pengawasan sekarang udah teknologi gitu loh. Instrumen itu dimasukkan. Iya, dimasukkan gitu loh. Jadi menurut saya penggunaan teknologi kayak misalkan sosmed itu kan menampung aspirasi kan. Betul, ya kan? Ya buka aja seluas mungkin gitu. Kemudian juga meresponnya dengan apa sih yang sudah dicapai gitu loh, ya kan? Apa sudah dicapai kan biasanya Polri itu kan tiap akhir tahun melakukan konferensi pers ya kan, membuka data statistik kan soal kecelakaan, soal penanganan perkara itu kalau bisa jangan tiap tahun, setahun sekali, setiap bulan kalau saya bilang, sehingga publik tahu gitu, oh ini loh. Kenapa publik wajar mencari tahu ya, karena itu kan uang pajak gitu kan, yang diambil dari masyarakat gitu. Berhak mereka masyarakat tuh melihat kinerja kepolisian seperti apa ya, berhak lah gitu. Ya harus lah. Kalau saya itu bagus lah. Kemudian kemarin kan ya ada penindakan ya, setelah kerusuhan itu soal anggota Brimob yang melindas itu ya kan ada beberapa orang tuh kan 8. Menurut Abang itu sudah cukup sebagai proses pertanggungjawaban kepolisian terhadap publik, ataukah perlu nggak sih pemimpin di atasnya gitu, perlu juga nggak sih pertanggungjawaban seperti itu? Kan? Ya kan kemarin banyak yang ngomong ya, ini kan Brimobnya kakornya harus dicabut gitu ya, harus dimutasi atau dilepas lah gitu ya. Dia bilang ya kalau saya kan itu kan ada di lapangan itu ada penanggung jawabnya kan, penanggung jawab operasional di lapangan gitu. Nah kan sudah sampai di situ levelnya kemarin kan gitu loh. Sedangkan kerusuhan itu kan di banyak berbagai tempat kan, betul, kan. Cuman yang paling parah ya di kejadian Pak almarhum Afan itu ya, gitu ya. Tapi memang kalau menurut saya sudah cukup sih itu. Sudah gitu. Cukup ya. Karena ada yang dipecat kan, ada yang dipecat, ada yang di demo, bukan demosi, mungkin lebih di
karirnya nggak bisa maju gitu ya, karena nggak bisa ini lagi. Saya maksudnya udah pas lah itu. Udah pas lah. Udah pas menurut saya gitu. Apalagi yang mau diminta gitu kan? Karena apalagi yang mau diminta gitu. Karena kan kita kalau kita lihat kendaraan rantis itu kan kita memang dalam kondisi, kalau kita lihat videonya ya gitu ya kan, memang nggak sengaja itu nabrak gitu kan, gitu kan. Kalau saya melihat ya, kayak mungkin kita bisa melihat karena sama-sama. Karena dia dilempari pengunjuk rasa juga itu. Ya mungkin. Iya, karena faktor-faktor itu kan yang membuat perspektif kita kan berbeda kan, karena mereka di lapangan loh. Kita kan ngelihatnya dari video kan, dari sosmed kan, mungkin beda kalau di lapangannya gitu. Kan pendemonya juga terlihat sudah anarkis lah, bawa alat kan, batu, malah makanya kan ada yang saya pakai istilah riot spesialis kan, spesialis kerusuhan gitu loh. Kok ada yang udah mempersiapkan kan, benar-benar kan gitu kan. Itu kalau kita lihat demonstrasi beberapa hari sebelumnya kan, itu kan sangat murni substansi. Benar. Ya, itu mungkin penumpang gelap yang Iya, penumpang gelap. Pak Prabowo juga bilang wah ini mengarah ke kudeta makar seperti itu. Betul. Nah, kembali lagi Bang ke reformasi tadi ya. Secara struktural mungkin tadi ya ada wacana di bawah Kemendagri, jangan lagi di bawah presiden, karena akan menjadi alat seperti orang publik bilang Pak Jokowi misalnya menggunakan itu menjadi alat politik. Menurut Abang setuju itu harus di Kemendagri atau ada alternatif lain atau apa? Atau tetap seperti sekarang? Kalau saya lihat gini ya, sekarang ini kan Kapolri ini penanggung jawab politik ya, namanya politik sekaligus penanggung jawab operasional kan. Kalau kita bicara di sektor pertahanan, itu kan penanggung jawab politiknya kan Menhan. Ya penanggung bukan jawab Panglima. Bukan Panglima. Lalu kemudian penanggung jawab penanggung jawab operasionalnya kan di Panglima. Karena kalau kita pakai istilah di tentara itu ada istilah gun kuat ya, penggunaan kekuatan itu kan di Panglima. Gun kuat. Terus kemudian bin kuatnya itu di Kepala Staf ya, pembinaan kekuatan di situ. Nah, apakah mau seperti itu ya kan? Tim nanti ya, komisi nanti yang harus merumuskan lah kira-kira lebih pas di mana nih. Kalau saya bilang gini, apakah ada jaminan kalau di bawah Polri, di bawah Mendagri bisa bermain politik segala, nggak ada jaminan gitu. Karena Mendagri ini kan di bawah presiden, ya kan? Apa bedanya gitu? Kalau sekarang Polri di bawah presiden langsung, nanti di bawah kalau misalkan di bawah Kemendagri-nya kan juga anak buah presiden, dan itu kan posisi politik ya, politis ya gitu ya. Jadi nggak menjamin juga gitu loh, apa jaminannya gitu kan gitu. Bahwa kemudian memisahkan itu dalam konteks tadi sebagai penanggung jawab operasional sendiri, sebagai penanggung jawab politik sendiri ya mungkin itu ya. Tapi kalau kemudian pertanyaannya apakah ini bisa menjamin, saya sih nggak ada jaminan. Ada wacana juga kemarin tuh sebenarnya sebagian pengamat secara SDM aja di bawah, pengelolaan SDM-nya di bawah Kemendagri, tapi operasional tetap Kapolri. Gimana itu? Makanya saya nggak ngerti itu gimana itu. Ya, agak aneh juga ya. Iya maksudnya pelaksanaan pengelolaan implementasinya SDM seperti apa gitu. Kalau saya gitu loh. Kan itu kan jadi terpisah kan. Terpisah kan itu kan jadi apa ya, maksudnya jadi lucu ya. Itu balik lagi ke misalkan gini. Waktu zaman Orde Baru Mahkamah Agung itu SDM-nya di bawah Kementerian Kehakiman kan. Sempat begitu ya? Memang gitu kan. Zaman Orde Baru kan. Di bawah Kementerian Kehakiman kan. Di bawah waktu itu kan ada Menteri Kehakiman kan gitu kan. Sedangkan MA-nya sendiri kan sebagai badan peradilan kan gitu kan. Jadi lucu kalau saya sih nggak pas lah gitu. Kayak memang ini ya satu kesatuan lah gitu. SDM-nya di Polri ya. Kemudian ininya tuh penugasannya juga di Polri juga. Di Polri juga ya, tidak ada pemisahan ya. Betul. Susah kalau saya tuh. Malah jadi lucu. Nah, soal kewenangan yang luas tadi Bang, ya kan, ada tadi fungsi penegakan, ketertiban, keamanan, sehingga interaksi Polri dengan masyarakat tuh dari lahir sampai mati mungkin. Iya, benar. Perlu nggak sih pengurangan, misalnya STNK, ya kan, perpanjangan STNK terutama mungkin SIM ya, STNK, SIM ya kan. Bisa nggak sih dilempar lah itu ke perhubungan gitu? Ya bisa mungkin. aja, bisa, menurut saya bisa. Karena bisa, memang ya, sangat di bisa, beberapa ya. negara itu kan memang kayak di Amerika itu kan pengurusan hal-hal yang terkait dengan kendaraan itu kan ada di DOT kan, Department of Transportation gitu kan. Kemudian di Belanda juga begitu. Nah, itu kan bagaimana presiden lah. Gitu loh. Itu kan political will-nya ada di presiden sekarang. Lalu kalau Polri nggak mungkin lah dia
kalau presiden bilang itu tolong dong SIM sama STNK dipisah di perhubungan gitu, ya dia pasti nurut lah. Kan berarti kan harus melakukan perubahan terhadap undang-undang Polri, ya kan, undang-undang kepolisian, terus kemudian merubah undang-undang perhubungan terkait dengan perhubungan kan gitu. Itu kan levelnya udah di presiden itu sebagai pemangku kebijakan yang paling tinggi gitu ya soal itu. Kalau saya rasa Polri nggak akan defend lah soal itu gitu ya. Nah, itu kan bagaimana presiden aja gitu. Jadi artinya seberapa besar nih keberanian ataupun niat Pak Prabowo untuk mereformasi secara tuntas, melakukan transformasi di kepolisian, Bang? Ya kalau menurut saya gini loh, Pak Prabowo ini kan presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat, oleh rakyat ya kan, sehingga legitimasi politiknya sangat kuat gitu loh, ya kan. Nah waktu 2000 tuh kalau nggak salah itu zamannya Bu Mega ya waktu itu ya, itu reformasi kepolisian itu. Nah kalau menurut saya kalau memang Pak Prabowo mau memberikan legasi gitu ya, legasi kepada masyarakat gitu ya soal kepolisian, menurut saya reformasinya harus tuntas, jangan separuh-separuh gitu loh. Jadi jangan kemudian nanti berapa tahun lagi dilakukan reformasi lagi, masyarakat kecewa lagi. Jadi ini kayak spiral masalah kan gitu loh. Harusnya kan selesai gitu loh. Apa sih ya? Makanya tadi dari A sampai Z-nya itu, ya kan tim transformasi harus clear ya kan. Terus kemudian nanti komisi kepolisian juga harus clear gitu loh, disampaikan ke publik. Kami menemukan agendanya masalah ini ya, agendanya ini perubahan ini dijadwalkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan, sehingga masyarakat itu tahu gitu perubahan itu tahapan dilakukan secara sistematis perubahan itu benar. Nah Pak Presiden harusnya berani gitu, beranilah harusnya berani. Karena di tangan dia semua kekuasaannya ya betul kan? lah, betul. Kalau ada apalagi sekarang mohon maaf Senayan kan hampir bisa dibilang betul. Dominan ke Pak Presiden kan gitu Pak Prabowo dukung semua ya, sangat mudah mendapat dukungan legislatif politik. Iya benar, sayang betul. Kan gitu. Jadi menurut saya ini harusnya dilakukan reformasi secara tuntas ya gitu loh, sehingga dan ini momentum yang pas mungkin Bang. Betul ya tadi karena memang era reformasi jilid pertama ini sudah selesai kan, 2000 sampai 2025 kan sudah selesai ya kan, sehingga ini kita bilang sebagai reformasi jilid kedua lah untuk polisi kan. Nah kemudian apakah perlu merevisi undang-undang? Menurut saya juga perlu gitu. Karena undang-undang itu kan dibuat tahun 2002 gitu. Ini udah berapa puluh tahun lalu kan gitu. Sedangkan dinamika ya kan sekarang kan dinamikanya udah bergerak kan. Tahun 2002 itu kan belum ada medsos. Ya kan? Penggunaan medsos mungkin ada tapi mungkin tidak semasif sekarang kan gitu ya. Nah, ini kan harus ditangkap juga oleh komisi kepolisian nanti kan gitu loh. Belum ada medsos ya kan zaman itu ya kan. Dulu kita masih koran ya kan, masih ini. Sekarang udah nggak ada semua kan. Konvensional ya. Iya. Terus kemudian mungkin nanti dari sisi SDM misalkan dinaikkan gitu, yang Bintara misalkan nggak SMA lagi S1 ya bisa aja gitu untuk meningkatkan kualitas gitu. Iya, kita kan nggak ini ya. Artinya kan itu kan bisa menjadi saran-saran yang bisa dimasukkan oleh masyarakat dan itu harus didengar gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Oke, baik Bang. Oke. Mungkin terakhir Abang bisa kasih closing statement soal reformasi ini. Pak Prabowo dan tim internal ini seperti apa ke depan? Oke. Kalau saya ya, saya sih pengennya Pak Prabowo ini segera membentuk ya, karena kan sampai sekarang belum tahu nih kita nih, ya mungkin sepulang beliau dari lawatan di luar negeri ya kan, segera dibentuk, diumumkan person-personnya siapa saja ya kan, kemudian dibuka masukan dari masyarakat terhadap person-person itu gitu, karena kan person-person orang-orang ini kan nanti akan menentukan hitam putihnya kepolisian loh, reformasi kepolisian loh. Kalau orang-orang ini yang dimasukkan dalam komisi reformasi kepolisian ini bermasalah, ya tadi kan nanti kan hasil produknya kan akan legitimasinya akan kurang kan gitu loh. Betul. Sehingga diumumkan aja namanya ini gitu kan. Ibaratnya pansel lah, ada panitia seleksi. Mungkin nggak ada, tapi ini kan presiden sendiri karena kewenangan presiden kan gitu. Nah nanti disebutkan nama-nama siapa, kalau nggak ada nggak ada sanggahan kira-kira gitu ya. Dari publik sudah, ya. Betul, langsung dikepreskan aja gitu. Sehingga bisa cepat bekerja dan kemudian
membuka masukan sebanyak-banyaknya kepada publik ya, apa yang mau direformasi, apa aja gitu, masukan-masukan apa aja terserah gitu, nggak harus kemudian sistematik gitu ya, begini, nggak usah. Misalkan saya kemarin kehilangan motor gitu, nggak ditanggapin, ya itu kan bagian dari operasional kan, gitu kan, seperti apa, nah itu harusnya belanja masalahnya itu harus lebih dalam gitu ya ke masyarakat, sehingga menurut saya tadi reformasi kepolisiannya jadi tuntas, jadi nggak setengah-setengah gitu. Ya karena ini kan bicara reformasi kepolisian jilid kedua untuk 25 tahun ke depan kan, sampai tahun 2045 kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar 25 tahun lah gitu. Mungkin itu ya gitu. Oke. Terima kasih banyak Bang atas sama-sama. Kehadirannya di sini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ngobrol lagi nih di podcast kita. Pemirsa Aktual, demikian tadi obrolan kita dengan Bang Karel, pengamat politik. Dan jangan lupa subscribe, share, dan komen channel Aktual Forum. Sampai jumpa di program berikutnya. Obrolan aktual.